Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tanazzaha fi kamalihi anit tasbihi wasyabihi wal mithal wa tawahhada fi wahdaniyatihi anil mu'anasi wal muwaziri wal musyiri wa taghayyuril hali wa ta'ala fi qudsihi anis sahabati fala tudraku adimatuhu wala tanalu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan adkhiruha li hauli su'al wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi basarana minal amal wa hadana minad dhalal amma ba'du. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan hadis nomor 16 pada kitab Majalisus Saniyah ini, langkah baiknya kita berhadiah kepada guru-guru kita, kepada musannif hada kitab ila rutin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awsani qala la taghdab faraddada miraran faqala la taghdab rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan daripada seorang sahabat yang terkenal, yaitu Sayyidina Abi Hurairah, yang terkenal sebagai sahabat yang paling mencintai kucing. Beliau adalah salah seorang daripada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, sampai menurut muhaddisin itu mencapai di angka 5.374 hadis. Masya Allah. Itulah Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya ada salah seorang sahabat yang datang pada Rasulullah meminta wasiat. Kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, ausoni." Ya Rasul, semoga engkau memberikan wasiat padaku. Maka Rasulullah menjawab, apa jawaban beliau Rasulullah? La tagdob. Sampai diulang berkali-kali. La tagdob, la tagdob, la tagdob. Kalau kau menginginkan wasiat daripadaku, maka engkau janganlah marah. Tolong kau jangan marah, janganlah marah. Ketika ada sesuatu hal yang membuatmu marah, maka tahanlah sebisa mungkin. Jangan sampai marah. Itu Rasulullah sampai mengulangnya berkali-kali, miraran, berulang kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berdasarkan penjelasan syarahnya, bahwa ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik hidayah dan agar selalu kita dalam limpahan taatnya, bahwasanya hadis ini berisi tentang makna atau pesan-pesan yang sangat agung. Diceritakan bahwasanya kebanyakan manusia itu pada saat hidupnya, bahkan bukan kebanyakan, seluruh manusia, ketika dalam masa hidupnya tidak akan lepas daripada dua perkara. Yang pertama yaitu perkara merasa enak, yang kedua perkara merasa sedih atau merasa sakit. Jadi dua perkara tersebut tidak akan pernah lepas daripada yang namanya manusia. Ukulan wasyurban wajimaan wanahwi dzalik dan yang lainnya. Jadi masih banyak hal-hal yang berhubungan dengan syahwat yang mendatangkan buah kelezatan. Tapi yang namanya nafsu itu memang pada dasarnya harus kita kontrol. Tidak boleh berlebihan, makan tidak boleh berlebihan, ya, minum tidak boleh berlebihan,
Dalam arti segala sesuatu itu kita harus bisa mengontrol sesuai porsi dan bakat kita. Nah, seperti itu. Nah, poin kedua, wal alamu sababuhu sauranul ghadab. Nah, tingkah kedua bahwasanya manusia itu akan merasakan kesakitan. Nah, sebab kesakitan itu diantaranya adalah timbul rasa marah. Rasa marah itu adalah sebab daripada rasa kesakitan ataupun dampak. Ya. Jadi tergantung kondisi. Ada seseorang yang ketika kesakitan marah, itu ya. Nah itu marah, godob. Faidah jitanabahu yadfa'u anhu nisfu syarri. Maka tatkala kita bisa menjauhi rasa amarah kita, bisa mengontrol nafsu amarah kita, maka kita telah menolak setengah daripada kejelekan. Setengah daripada kejelekan dari dampak marah kita. Kita telah menjauhi. Karena apa? Karena kita mampu menahan rasa amarah kita. Bayangkan saja, kalau kita dalam keadaan marah, itu biasanya suka lepas kendali, lepas kontrol, yang tadinya tidak usah dipermasalahkan, malah dibesar-besarkan. Itulah bahayanya marah. Jadi kita harus perlahan bisa mengontrol keadaan diri kita supaya kita bisa mengontrol rasa amarah kita. Nah itu ya. Bahkan lebih lanjut lagi, lama tajarrodat malaikatu anil ghadabi wasyahwati salamu min jami'i syururil basariyati. Malaikat pun kalau Allah selamatkan dari dua perkara ini, maka akan terus dalam keadaan taat. Gitu ya. Bayangkan kalau malaikat merasakan yang namanya lezat atau nafsu, malaikat merasakan yang namanya sakit. Barangkali ada malaikat yang saling dendam dengan malaikat yang lainnya. Tidak bisa kita bayangkan malaikat berperang dengan malaikat lagi. Atau malaikat memiliki nafsu, naudzubillah. Kalau malaikat memiliki nafsu, maka malaikat ketika melihat perempuan, baik itu perempuan dari kalangan manusia, perempuan dari kalangan jin, perempuan dari kalangan hewan, itu akan merasa nafsu. Itu akan sangat berbahaya sekali lah. Sebetulnya ada cerita malaikat yang Allah puji dengan sebuah nafsu, yaitu pada ceritanya malaikat Harut dan Marut. Ya. Jadi Allah menguji malaikat Harut dan Marut dengan diberikan nafsu, tapi ternyata malaikat tersebut gagal mengontrol nafsunya tatkala diberi nafsu. Naudzubillah. Makanya malaikat itu secara mayoritas tidak Allah berikan nafsu. Nah, seperti itu ya. Jadi malaikat adalah makhluk Allah yang didesain atau yang Allah ciptakan dalam konsep taat secara kontinus atau terus-menerus. Kita kembali lagi kepada wasiat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Rasulullah itu mewasiatkan kepada seorang sahabat yang mana para ulama pun ikhtilaf terkait sahabat ini. Jadi para ulama ikhtilaf apakah sahabat tersebut adalah Harisah bin Qudamah atau entahkah Abu Darda atau entahkah Abdullah bin Umar. Wallahu alam. Para ulama masih ikhtilaf dengan siapa sebetulnya sosok sahabat yang meminta wasiat terkait la taghdab ini. Nah, barangkali seperti itu ya. Para hadirin di rumah, saya ada sedikit hikayat ya di sini bahwasanya dalam kitab Majalis Susaniyah ini diceritakan bahwasanya ada seorang pembantu pada sebuah kastil atau istana kerajaan, pembantu yang membantu seseorang yang sangat kaya raya di daerahnya. Tatkala pada satu waktu pembantu tersebut membawakan makanan. Makanan di sini tidak disebutkan jenisnya, pada dasarnya merupakan makanan yang disuguhkan pada seorang raja. Kemudian pembantu tersebut datang kepada seorang raja dan pembantu tersebut tidak sengaja menumpahkan makanan-makanannya pada sisi karpet, pada sebelah sisi karpetnya. Ini tentu saja mengundang emosi seorang raja, tapi raja berhasil menahan amarahnya. Itu poin pertama. Yang kedua, setelah menumpahkan makanan, si pembantu tersebut melakukan kesalahan kembali, yaitu apa? Yang kedua, malah menumpahkan makanannya lagi kepada mukanya si raja tersebut. Waduh, kalau di kita ini bisa jadi perang dunia kedua. Nah, ini raja tersebut, Masya Allah, mampu menahan rasa amarahnya. Gitu ya.
Jadi raja tersebut tidak marah. Masya Allah, ini ada ya raja seperti itu. Kalau di kita ya, nggak tahu lah ya. Mudah-mudahan adalah sosok raja yang seperti itu. Nah, di sini diceritakan. Famtala'a wajha rajuli goidon. Waduh. Pakola al-khadim ya maulaya khud. Lalu khodim atau pembantu tersebut berusaha untuk meminta maaf, berusaha untuk membersihkan wajah raja tersebut. Tetapi raja tersebut bagaimana? Nah, gak usah lah, gak usah. Saya ridho, saya ridho. Saya tidak akan marah. Sebab Allah berkata, wal kadiminal goid. Kadim tu goidi. Aku mampu menahan rasa amarahku. Tidak apa. Ya, yang lebih indahnya lagi, raja tersebut ketika Allah uji dengan pembantu yang memang kurang hati-hati ya, malah memberikan uang dinar. Berapa di sini? Kalau nggak salah saya baca-baca sampai 1.000 dinar. Wah, di samping raja tersebut kena makanan memenuhi mukanya, tapi feedback atau timbal baliknya bukan marah, tapi bersabar dan malah memberikan uang pada khadim tersebut atau pembantu tersebut. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang seperti itu. Perlahan saja. Tidak mudah untuk menjadi orang yang baik ya. Kita step by step membuahkan sebuah habit yang bagus itu adalah dengan membiasakan dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil. Nah, seperti itu para hadirin yang sedang menyaksikan saya di rumah. Mudah-mudahan Mauidhah Hasanah ini memberikan petunjuk, memberikan siraman kolbu pada kita, khususnya bagi saya sendiri wa umumiyah kepada seluruh yang mendengarkan Mauidhah Hasanah ini. Rupanya sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.